Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marcelus Merboki SPD, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 akan melaksanakan PPL Sit-in aksi 1 dengan model pembelajaran Contextual Teaching Learning dari LPTK Unpro. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes! Apa kabar hari ini? Saya sehat, saya bisa, saya siap belajar. Oke, baik. Terima kasih karena hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Yang memimpin doa, yang bertugas, oke, silakan. Saya mengundang teman-teman untuk berdiri. Marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, ya Bapa, puji dan syukur kami. Amin. Dalam nama Bapa, Oke, baik, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih untuk Nona Fiona. Dan Pak Guru akan mengecek absensi. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Baik, hari ini semua hadir. Baik, sesuai dengan informasi minggu lalu bahwa kita akan duduk dalam berkelompok. Apakah semua sudah duduk dalam berkelompok? Oke, baik, semua sudah duduk dalam berkelompok. Dan setelah kita duduk dalam berkelompok, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas, ya. Yang pertama dari Pak Guru, kesepakatan kelas yang pertama, kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Dari siswa ada? Saya Pak. Oh, silakan. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ya, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ada lagi? Oke, silakan. Tidak boleh menertawakan teman saat menjawab atau bertanya kepada guru. Oke, baik. Tidak boleh menertawakan teman ya saat bertanya atau menjawab pertanyaan guru. Jadi itu kesepakatan kita dalam kelas supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan lancar dan efektif. Bisa tak? Bisa. Oke, baik. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, baik, pada hari ini materi kita pelajari yaitu tentang bentuk aljabar. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu, coba perhatikan di layar, tujuan pembelajarannya siswa mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan benar, serta mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan mengubah ke dalam bentuk aljabar dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran yang kita harus capai yaitu kalian harus mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, dan harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengubah ke dalam bentuk aljabar. Bisa dong? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu, masih ingatkah materi minggu lalu? Masih. Kita bicara tentang apa? Siapa yang tahu? Saya Pak. Oh, silakan. Pengertian bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar. Ada lagi? Saya Pak. Oh ya, silakan. Musuh bentuk aljabar. Tentang musuh-musuh bentuk aljabar. Kalau begitu, siapa tahu tentang pengertian bentuk aljabar? Saya Pak. Oh ya, silakan. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang disajikan dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Ya.
Tentang suku. Apa yang dimaksud dengan suku? Saya Pak, Ya, silakan. bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi itu. Oke, baik. Ada yang lagi yang tentang suku-suku sejenis? Siapa yang tahu tentang definisi dari suku-suku? Saya, Pak. Oh ya, Suku silakan. sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Iya. Oke, baik. Terima kasih karena kalian masih mengingat materi minggu lalu. Karena itu coba kalian mengamati gambar di layar, melihat gambar di layar itu, kita mau mengubah gambar-gambar itu ke dalam bentuk aljabar. Coba perhatikan, di mana bahwa buah mangga di dalam satu keranjang itu disimbolkan dengan X. Karena kita belum mengetahui berapa banyak buah mangga yang ada di dalam keranjang-keranjang itu. Makanya kita simbolkan dengan X. Kemudian buah jeruk dalam satu keranjang kita misalkan atau kita simbolkan dengan Y. Karena karena mangga dalam satu keranjang itu juga kita belum mengetahui, maka kita simbolkan dengan Y. Bisa tak? Bisa. Sedangkan nanas itu sudah merupakan konstanta. Kita sudah tahu berapa jumlah nanas di kotak pertama itu. Dua. Di kotak 3? Satu. Oke, baik. Setelah kita misalkan itu buah mangga dalam satu keranjang dimisalkan dengan X dan buah jeruk dalam satu keranjang dimisalkan dengan Y, maka kita bisa mengubah ke dalam bentuk aljabar dengan beberapa pertanyaan. Perhatikan, nyatakan ke dalam bentuk aljabar. A. Hasil kebun A Pak Roni. B. Hasil kebun B Pak Roni. C. Hasil kebun A dengan hasil kebun B Pak Roni. D. Berapa banyak hasil kebunnya Pak Roni. Jadi itu kita mau mengubah ke dalam bentuk. Dari gambar-gambar ini kita mau mengubah ke dalam bentuk aljabar. Bisa mengubah kan? Bisa. Oke, begitu. Kalau begitu, bagian A nyatakan ke dalam bentuk aljabar hasil kebun A Pak Roni. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan A? Saya Pak Guru. Oke, silakan. 3X tambah 2Y tambah 2 3X tambah 2Y tambah 2Y tambah 2. tambah 2. Oke, baik. Kita tepuk tangan. Yang berikut pertanyaan B. Siapa yang bisa? Saya Pak. Oh ya, silakan pertanyaan. 4X tambah 4Y tambah 1. 4X 4X tambah 4Y tambah 1. Oke, baik, kita tepuk tangan. Pertanyaan ketiga, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ketiga? Saya, Pak. Oh ya, silakan. 3X tambah 2Y tambah 2 tambah 4X tambah 4Y tambah 1. Berapa? 3? 3X 3X tambah 2Y tambah 2Y tambah 2 tambah 2 tambah 4X tambah 4X tambah 4Y tambah 4Y tambah 1. tambah 1. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan D? Saya, Pak. Oh ya, silakan. 7X tambah 6Y tambah 3. Pertanyaan D. Jawabannya 7 7X tambah 7X 6Y tambah 3. tambah 6Y 6Y Tambah 3. tambah 3. Oke, baik, kita tepuk tangan. Ya, ini jawaban semua sudah pada betul semua ya. Berarti Anda sudah paham ya. Coba berdiri kita biar lebih semangat lagi. Silakan. Oke,
kalau tidak bisa membuat suasana lagi supaya happy, kita membuat ice breaking, bisa toh? Oke, coba. Kelas 7A. Siap. Kelas 7A. Siap. Kelas 7A. Siap. Kelas 7A, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar sesama siswa kelas 7A semuanya. Hebat. Pak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar, dengar seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke baik, terima kasih, kita tepuk tangan. Ya. Silakan duduk, semoga Anda masih tetap semangat ya. Masih semangat toh? Oke baik. Tadi kita sudah melihat gambar-gambar dan kita sudah menyatakan dalam bentuk aljabar dan juga ada beberapa contoh bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlah dan pengurangan. Sudah paham toh? Kalau sudah paham, Pak Guru nanti akan membagikan LKPD untuk didiskusikan, dalam kelompok. Kemudian setelah itu hasilnya akan dipresentasikan di depan. Ya, bisa toh? Bisa banget. Kemudian dalam diskusi, Pak Guru akan menilai bagaimana Anda bisa bekerja sama dalam kelompok, bagaimana Anda bisa aktif dalam kelompok itu, kemudian bagaimana Anda nanti akan mempresentasikan menggunakan bahasa yang baik atau tidak, bagaimana kekompakan Anda dalam kelompok itu, bisa toh? Akhirnya nanti Pak Guru akan menilai sepanjang diskusi, bisa toh? Oke, baik. Kalau begitu Pak Guru akan membagikan LKPD, nanti didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan. Oke baik, silakan Anda melihat LKPD, kemudian Anda menulis nama kelompok di dalam LKPD itu ya, kemudian Anda baca soalnya dan diskusikan. Bisa tak? Waktunya saya berikan 20 menit, mulai dari sekarang. Silakan. Mana bisa? Jadi kalau perhatikan itu selisih itu berarti apa? Kurang. Ya.
dibaca soal baik-baik ya. Habis itu didiskusikan. Jadi jumlah jadi nanti ini dijumlahkan dengan ini kemudian masukkan terus hasilnya nanti sudah jangan lupa tulis yang kelompok kan. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi Anda setiap kelompok di depan. Kemudian dari kelompok lain boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang nanti akan mempresentasikan hasilnya ya. Bisa tak? Bisa. Oke baik. Untuk yang mempresentasikan pertama itu kita berikan kepada kelompok Anang, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil Anda. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk melaporkan hasil diskusi kami. Angka pertama, satu hari Anjani dan Fiona membeli buku dan pena di toko buku damai. Anjani membeli 4 buku tulis dan 2 pena, sedangkan Fiona membeli 2 buku dan 1 pena. Berapakah jumlah dari buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona? Diketahui Anjani membeli 4 buku dan 2 pena, Fiona membeli 2 buku dan 1 pena. Ditanya, berapa jumlah buku dan pena Anjani dengan buku dan pena Fiona, serta beberapa selisih untuk dan buku dan pena Anjani dan Fiona. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka buku tulis dinyatakan dengan M, pena dinyatakan dengan P, maka 4 buku dan 2 pena Anjani dapat ditulis 4M tambah 2P. 2 buku dan 1 pena Fiona dapat ditulis 2M tambah P. Jumlah buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona adalah 2M, 4M tambah 2M tambah 2P tambah P sama dengan 6M tambah 3P. Selisih buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona adalah 4M kurang 2M tambah 2P kurang P sama dengan 2M tambah P. Langkah kedua, Tony mempunyai 5 buah jambu dan 8 buah mangga. Jika Tony diberi 2 jambu oleh ibu, sedangkan 3 mangga ia berikan kepada Lulu. Bentuk aljabar dari buah jambu dan buah mangga yang dimiliki Tony sekarang. Penyelesaian. Dimisalkan buah jambu M dan buah mangga P. Maka bentuk aljabar 5M tambah 8P tambah 2M kurang 3P. Setelah melakukan kegiatan di atas, buatlah kesimpulan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan berikut bentuk aljabar? Jelaskan. Kita kumpulkan suku sejenisnya lalu kita operasikan menjadi
5M tambah 2M tambah 8P kurang 3P sama dengan 7M tambah 5P. Kegiatan 3. Sederhanakan bentuk aljabar penjumlahan dan pengurangan di bawah ini. A. 2x kuadrat tambah x kurang 6 tutup kurung tambah x kuadrat kurang 2x tambah 4 tutup kurung. B. 2 buka kurung 3y kuadrat tambah 1 tutup kurung kurang tutup kurung kurang buka kurung 5y kuadrat kurang 2y tambah 3 tutup kurung. Penjumlahan. Langkah pertama, tuliskan kembali soal. Buka kurung 2m kuadrat tambah x kurang 6 tutup kurung tambah x kuadrat kurang 2x tambah 4 tutup kurung. Langkah kedua, hilangkan kurung. 2x kuadrat tambah x kurang 6 tambah x kuadrat kurang 2x tambah 4. Langkah ketiga, kumpulkan suku sejenis dan konstanta. 2x kuadrat tambah x kuadrat tambah x kurang 2x kurang 6 tambah 4. Langkah keempat, jumlahkan suku sejenis dan konstanta. 3x kuadrat kurang x kurang 2. Langkah kelima, tuliskan hasil. 3x kuadrat kurang x kurang 2. Bagian B, pengurangan. Langkah pertama, tuliskan kembali soal. 2 buka kurung 3y kuadrat tak kurang 1 tutup kurung kurang buka kurung 5x kuadrat kurang 2y tambah 3 tutup kurung. Langkah kedua, hilangkan kurung. 6y tambah 2 kurang 5y kuadrat tambah 2y kurang 3. Langkah ketiga, kumpulkan suku sejenis dan konstanta. 6y kurang 5y kuadrat tambah 2y kurang 2 kurang 3. Langkah keempat, kurangkan suku sejenis dan konstanta. Y kuadrat tambah 2y kurang 5. Langkah kelima, tulis hasil. Y kuadrat tambah 2y kurang 5. Sekian dan terima kasih. Apabila dari kelompok lain yang mau bertanya, kami persilahkan. Oke, baik, ada kelompok lain mau bertanya? Silakan. Hasilnya sama? Sama. Oke, baik, kalau sama kita beri aplaus kepada kelompok. Baik, terima kasih. Anda sudah mempresentasikan hasil diskusi Anda. Sekarang kita akan masuk pada sesi menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama menyimpulkan. Karena itu dari siswa hari ini semua menyimpulkan. Oh ya, silakan. Untuk melakukan operasi penjualan akan terjadi apabila semuanya sejenis. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu untuk baik. Penyimpulan pertama dari Nona Fiona bahwa untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan apabila suku-sukunya suku-sukunya harus Sejenis. Masih ada lagi? Saya Pak. Oh ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan tidak bisa dilakukan apabila suku-sukunya tidak sejenis. Iya, kita tepuk tangan dulu. Setelah kita menyimpulkan, saya memberikan kesempatan kepada kalian. Apakah ada yang mau bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah paham atau belum paham? Silakan.
diberi kesempatan? Sudah? Baik. Kalau sudah paham, Pak Guru mau tanya lagi, bagaimana perasaan Anda hari ini? Senang. Baik. Terima kasih. Kalau begitu, Pak Guru akan memberikan tes sumatif untuk Anda untuk mau mengetahui sejauh mana Anda memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa tolong? Bisa. Baik, Pak Guru akan membagikan soal untuk Anda mengerjakan. Baik, itu tes dibaca baik soalnya, kemudian untuk pilihan ganda itu silang pada jawaban yang benar, sedangkan uraian diisi langsung di dalam lembaran soal itu ya. Bisa tak? Bisa. Sudah selesai, Pak Guru akan mengumpulkan hasil tesnya. Oke, baik, untuk hasil tes ini nanti Pak Guru akan periksa, kemudian nanti baru Pak Guru akan menginformasikan hasil tes kalian semua. Bisa tak? Bisa. Baik. Baik, setelah kita mengadakan tes, saya menginformasikan bahwa pertemuan berikut kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Karena itu nanti sampai di rumah jangan lupa Anda belajar kembali materi yang kita sudah bahas ya. Bisa tak? Bisa. Karena itu sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Doa ini dipimpin oleh ya, Ana, silakan. Ya Allah Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepada Dalam nama Bapa, Oke, baik, terima kasih Nona Ana yang sudah memimpin kita dalam doa, dan selamat pagi sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi, Guru.